Selamat siang guys, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin. Teman-teman, sedikit untuk hari ini ya, saya meluangkan waktu untuk teman-teman semuanya untuk mengedukasi, terkhususnya untuk para pemakai barrel Lothar Walther dan barrel lokal ataupun Alpha barrel ya. Ini adalah salah satu pengerjaan yang kalau menurut saya pribadi ini paling parah sepanjang sejarah saya pegang barrel bro ya. Entah dikerjakan di mana, tapi yang jelas barrel ini mengalami komplainan bro ya. Jadi komplainnya yang diutarakannya ke saya, padahal ini belinya bukan ke saya. Nah, sudah saya jelaskan ke orangnya. Nah, tinggal sekarang saya mau beberkan di channel YouTube ya. Nah, ini adalah barrel Lothar Walther yang memiliki bahan yaitu baja bro ya. Kalau tertera di tulisannya gitu. Ini bahan baja biasa ya. Dan untuk Lothar Walther tersendiri dia juga punya yang namanya bahan stainless steel. Namun kali ini yang saya pegang adalah bahannya ini baja ya, baja Jerman. Kemudian di sini dia punya lapisan galvanis sebagai ciri khas Lothar Walther bro ya. Galvanis itu untuk anti karat. Jadi yang mau saya bahas di sini nih terutama adalah di loading bro ya. Seperti ini ya. Ini kalau misalkan barrel dengan harga yang sangat mahal banget kalau menurut saya pribadi, di atas 2,5 juta PNP nya bro. Nah loadingnya seperti ini, kemudian yang disalahkan adalah larasnya. Saya kurang setuju di situ ya. Karena yang saya tahu untuk si barrel Lothar Walther dia itu pengerjaan dari sononya emang benar-benar baik bro, menggunakan mesin yang berteknologi tinggi, beda sama laras lokal yang ada di Indonesia. Pokoknya teknologinya jauh berbeda. Kalau Jerman itu Jerman terus sama Rusia, jelas mereka mempertimbangkannya jauh lebih matang daripada kita. Karena sebelum ada barrel lokal di Indonesia, Lothar Walther sudah terlebih dahulu ada. Ya itu nggak bisa kita pungkiri. Nah di sini kesalahannya adalah di pengerjaan loading bro ya. Nah ini lubangnya tadinya nggak seperti ini, hancur sekali bro ya. Saya agak curiga ini di reamer menggunakan bor ya bro ya, bor tangan. Saya agak curiganya seperti itu yang ini, karena kalau kita lihat seperti ini bro. Nah teman-teman lihat seperti ini. Nah itu lubangnya kotak bro ya. Jadi lubang transfer itu menonjol ke atas. Ini bisa jadi ini pas pembuatan lubang ini panas, kemudian bornya tumpul, ini ditekan ya, ditekan dengan sangat keras sekali, akhirnya lubangnya nonjol ke atas. Dan ini pun reamer nggak masuk ya, reamer saya yang biasa saya gunakan untuk pembuatan loading Lothar Walther dan Alpha barrel ini nggak masuk. Coba kita buktikan ya. Ini nggak masuk bro, reamer saya. Nih ya, lihat. Tuh, ini nggak masuk bro tuh. Ya, ini nggak masuk. Tuh, ya harusnya ini masuk. Nah kalau untuk teman-teman yang udah pernah beli laras LW ke saya, silahkan cek kebersihannya mulai loading sampai crowning ya. Nah jangan sampai terjadi seperti ini bro. Ya ini parah sekali ya, parah sekali. Ini jelas reamernya yang pertama kurang bagus. Mungkin juga kalau menurut saya berdasarkan pantauan saya, kayaknya yang dimasukin itu bukan mesin ya, bukan mesin bubut, melainkan ini bor tangan bro, yang untuk bikin loadingnya. Akhirnya seperti itulah. Coba kita masukin dari inilah dulu ya, kita coba konvensional QS Doom. Coba kita cek loadingnya. Nah nih bro ya, nih masuk ya. Nah ini sebelum dia masuk ke lubang transfer mimisnya, dia udah gigit di sini bro ya, udah gigit. Karena yang saya omongin tadi, ini reamernya kurang besar ya, kurang besar, juga loadingnya kurang dalam ya, seperti itu. Kemudian lubang transfernya juga salah ya. Coba kita sodok hasilnya seperti apa nih mas, minta. Nah ini tanpa jeda bro ya, tanpa jeda. Nah lihat teman-teman, lihat ini. Nah tuh udah makan ya, ini udah kemakan. Coba kita pundurkan lagi, atau enggak kita lihat dari depan lah, dari jok depan. Nah teman-teman lihat. Nah ini bro ya, seperti ini hasilnya. Lihat, ini mau sebagus apapun tukang settingnya bro ya,
sekalian teman-teman panggil tukang setting dari Lothar Walther-nya apa dari Jerman, ini nggak akan ketemu bro ya. Ini fix salah di pengerjaan. Kalau menurut saya pribadi larasnya sih baik-baik aja, tapi ini pengerjaannya yang bermasalah bro. Ini paling parah, ini paling parah yang pernah saya jumpai di kasus Lothar Walther ya. Gini nih bro, hasil mimisnya seperti ini. Kalau kita menggunakan slag, ini hampir sempal separuh bro. Tuh ya, seperti ini. Nih, ya. Saya turut prihatin bro di sini. Saya turut prihatin karena ini bukan barrel yang harganya 100 atau 200 ribu bro. Ya, mungkin teman-teman ini nabung lama ya, nggak sehari 2 hari, bahkan mungkin bisa tahunan atau bulanan ya. Jadi saya sedih lah ngelihatnya, prihatin banget. Jadi hati-hati bro, ya hati-hati. Mending beda sedikit tapi hasilnya maksimal. Karena kalaupun Anda pilih yang murah tapi akurasinya nggak jadi, atau akurasinya acak-acakan, atau pengerjaan yang seperti ini, saya pastikan Anda akan menyesal seumur hidup bro, dan bakalan mengingat kenangan ini selalu ya gitu. Jadi ini yang bikin kapok para pemakai barrel-barrel LW itu seperti ini ya. Baru beli udah gagal kesananya, jadi yang disalahkan larasnya gitu. Ini penyakitnya seperti ini biasanya mayoritas ya. Jadi kalau pengerjaannya udah baik ya, hasilnya pun sebenarnya mengikuti pengerjaan itu, tinggal kita cari settingannya. Nah ini bro, ini juga parah sekali. Ini laras pas dijepit di mesin bubut ini muter, ini ikut muter. Ini kelihatan sekali. Ya, tuh. Nah, ini bagian crowning dan drat juga udah nggak usah saya omongin. Ini udah salah juga, bro. Ini salah juga. Ya. Ini crowningnya juga saya nggak ngerti ini crowning apa maksudnya ini ya. Nah, ini kayaknya crowningnya juga dimasukin bor ini, bro. Udah keamplas semua ini masuk ke dalam. Ngeri ya, ngeri-ngeri sedap. Ini kalau untuk pemula yang belum tahu, saya mohon Anda untuk bisa menjadi tahu setiap mau beli barrel. Untuk para pemula usahakan tahu dulu lah ya, sebelum membeli tahu dulu ya. Jadi Anda jangan memvonis bahwa yang penting murah, yang penting itu, yang penting ini, asal jadi aja, nantinya kayak gini ya. Kasihan lah, kita nabung itu kan. Mungkin kalau yang orang bagi yang nggak punya itu kan nggak sehari 2 hari bro, mungkin bisa bulanan ataupun tahunan. Karena saya pernah merasakan hal demikian. Saya dulu pun begitu, kalau pengen laras yang premium ya nabung bro ya, sedikit demi sedikit, akhirnya kebelilah laras impian saya ya. Tapi kalau yang seperti ini membuat luka bro ini ya, di hati sang pembeli ini luka bro ya. Ini tak jamin nggak ketemu. Bahkan kalau kita adukan sama laras lokal yang harganya 200 ribu dengan pengerjaan yang baik, ini kalah telak bro si LW ini ya. Saya yakin kalah telak ya, jangan bilang tidak. Oke, semoga apa yang saya sampaikan atau yang saya utarakan bisa diterima sama teman-teman semuanya. Oke, see you next time. Thank you.